Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu putra Nabi Daud alaihi salam adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sejak usia 11 tahun, ia menunjukkan kecerdasan, ketajaman otak, kecerdikan dalam berpikir, dan kecermatan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Ketika ayahnya, Nabi Daud alaihi salam, menjadi Raja Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa dalam masyarakat. Nabi Daud sengaja membawa Sulaiman untuk menghadiri sidang-sidang peradilan dan melibatkannya dalam urusan kerajaan, sebagai persiapan sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya. Ketika saatnya tiba, Sulaiman harus memenuhi panggilan ilahi untuk meninggalkan dunia fana ini. Dan memang Sulaiman lebih pandai daripada saudara-saudaranya yang lebih tua darinya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya terjadi dalam salah satu sidang peradilan yang dia hadiri. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu, meminta Nabi Daud alaihi salam untuk mengadili sengketa mereka. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa kebunnya telah dimasuki oleh kambing-kambing milik tetangganya di malam hari, yang merusak tanaman dan perkarangannya yang sudah dirawat dengan baik, hingga mendekati waktu panen. Tetangga yang dituduh mengakui kesalahannya dan bahwa kambing-kambingnya yang merusak kebun dan perkarangan tersebut. Dalam menghadapi sengketa tersebut, Nabi Daud alaihi salam memutuskan bahwa sebagai ganti rugi, pemilik kambing harus menyerahkan hewan-hewan tersebut kepada pemilik kebun. Akan tetapi, Nabi Sulaiman, yang mendengar keputusan tersebut, merasa bahwa itu tidak adil. Dia mengusulkan agar pemilik perkarangan yang rusak harus memberikan hewan ternak tetangganya untuk dipelihara, dan hasil dari ternak tersebut dapat digunakan oleh pemilik perkarangan yang rusak. Sementara itu, perkarangan yang rusak harus diberikan kepada pemilik ternak untuk dirawat sampai pulih seperti semula, dan setelah itu keduanya akan menerima kembali miliknya masing-masing. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang lebih dari yang seharusnya. Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman alaihi salam diterima baik oleh kedua pihak yang berselisih dan juga disambut baik oleh para hadirin dalam sidang, yang kagum akan kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman, meskipun dia masih muda. Dia telah menunjukkan kedewasaan berpikir dan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun berbeda dengan pendapat ayahnya sendiri. Peristiwa ini merupakan awal dari perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihi salam yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Sulaiman memiliki abang bernama Absalom, yang tidak menerima dengan senang hati posisinya diambil alih oleh adiknya. Absalom merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi pewaris tahta kerajaan, bukan adiknya yang lebih lemah secara fisik, lebih muda usianya, dan memiliki pengalaman hidup yang lebih sedikit. Oleh karena itu, ia menaruh dendam terhadap ayahnya dan bersumpah akan memberontak untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, tanpa mempedulikan apa yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan tersebut. Absalom berusaha mempersiapkan pemberontakannya dengan mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada mereka, serta membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dia berusaha mempersatukan rakyat di bawah pengaruh dan kepemimpinannya dengan giat. Ia berdiri di depan pintu istana untuk menghadang orang-orang yang ingin menghadap raja, menangani masalah-masalah mereka sendiri. Setelah merasa pengaruhnya semakin meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absalom merasa bahwa saatnya tiba untuk melaksanakan rencananya merebut kekuasaan secara paksa dari tangan ayahnya. Dia menyebarkan mata-matanya ke seluruh negeri untuk menghasut rakyat dan memberi tanda kepada pendukung-pendukung rencananya. Jika mereka mendengar bunyi trompet, mereka harus segera berkumpul dan mengumumkan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan ayahnya, Nabi Daud. Suatu pagi, saat Nabi Daud sedang berbincang-bincang dengan para pembesar dan penasihat pemerintahannya di serambi istana, terdengar sorak-sorai rakyat yang merayakan penobatan Absalom sebagai Raja Bani Israel dan menuntut turunnya Nabi Daud dari tahtanya. Kota menjadi kacau balau, keamanan tidak terkendali, dan terjadi perkelahian antara pendukung dan penentang Absalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Namun, ia berusaha mengendalikan emosi dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan dengan meninggalkan istana dan pergi ke Bukit Zaitun melintasi Sungai Jordan. Nabi Daud berdoa dan memohon pertolongan Allah agar menyelamatkan kerajaan dan negerinya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan durhaka putranya.
Setelah melaksanakan istikharah dan doa yang tekun kepada Allah, Nabi Daud akhirnya memutuskan untuk melakukan konfrontasi terhadap putranya. Dia mengirim pasukan dari pengikut setianya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari Abel Shalom. Nabi Daud memberikan pesan kepada para komandan agar bertindak bijaksana dan berusaha menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Khususnya, ia meminta agar Abel Shalom diselamatkan dan ditangkap hidup-hidup. Namun, takdir menentukan hal yang berbeda dari keinginan ayah terhadap putranya. Para komandan yang menyerbu istana tidak punya pilihan selain membunuh Abel Shalom yang melawan dan enggan menyerah. Setelah Abel Shalom terbunuh dan terkepung, Nabi Daud kembali menduduki tahtanya, dan ketenangan kembali meliputi kota Yerusalem seperti sebelumnya. Setelah memerintah kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, Nabi Daud meninggal dalam usia yang lanjut, dan putranya, Sulaiman, diangkat sebagai pewaris sesuai dengan wasiatnya. Sulaiman menguasai penuh kerajaan Bani Israel yang semakin meluas. Allah memberinya kekuasaan atas jin, angin, dan burung-burung, yang semuanya tunduk pada perintahnya. Selain itu, Allah memberinya karunia berupa cairan tembaga yang mengalir dari bawah tanah untuk digunakan dalam pembangunan dan pembuatan piring sebesar kolam air. Sulaiman juga memiliki periuk-periuk ajaib yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Salah satu mukjizatnya adalah kemampuannya memahami suara binatang dan sebaliknya, serta binatang-binatang yang bisa mengerti perintah dan ucapan darinya. Ketika Sulaiman melakukan perjalanan dalam rombongan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang ke tempat bernama Askolan melalui lembah semut, ia mendengar seorang semut memberi peringatan kepada teman-temannya agar masuk ke sarang untuk selamat dari langkah Sulaiman dan pasukannya. Tanpa disadari, Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ketakutan semut tersebut. Dia memberitahu pengikutnya tentang kejadian itu dan bersyukur atas karunia Allah yang memungkinkannya mendengar dan memahami suara semut. Sulaiman merasa takjub bahwa makhluk lain seperti binatang pun bisa mengerti. Sesuai dengan nazarnya, setelah Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji, dia melanjutkan perjalanannya ke Yaman. Ketika tiba di sana, ibu kota Yaman, dia memanggil burung hat-hat, sejenis burung pelatu, untuk mencari sumber air di daerah yang kering. Namun, burung hutut yang dia panggil tidak ada di antara kawanan burung yang selalu melakukan tugas itu. Sulaiman marah dan mengancam akan mengejar burung hat-hat yang tidak memenuhi panggilannya tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, burung hat-hat muncul, menundukkan kepala dan ketakutan, sambil berkata kepada Sulaiman dengan penuh rasa takut. Setelah melaksanakan misi pengintaian udara, aku menemukan sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh Tuhan. Di negeri Saba, ada sebuah kerajaan yang besar dan mewah yang diperintah oleh seorang ratu. Ratu itu duduk di atas tahta yang megah, yang berhias dengan permata yang berkilauan. Namun, aku melihat bahwa ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mereka menyembah matahari, bukan Tuhan yang memberikan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Sulaiman berbicara kepada burung hat-hat, "Baiklah, kali ini aku akan memaafkan dosamu karena berita yang kau bawa dianggap penting dan perlu diperhatikan." Dia memberi burung hat-hat sebuah surat untuk dibawa ke Saba dan dilemparkan ke dalam istana ratu. Kemudian, burung hat-hat kembali dengan cepat, sementara mereka menunggu perkembangan selanjutnya. Surat dari Nabi Sulaiman dilemparkan tepat di depan Ratu Balkis, yang terkejut melihat surat jatuh di depannya. Ratu Balkis membuka surat tersebut dan membacanya, yang diawali dengan kalimat, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dari Sulaiman." Setelah membaca surat tersebut berkali-kali, Ratu Balkis memanggil para pembesar dan penasihat kerajaan untuk berkumpul dan membahas tindakan yang harus diambil terkait surat dari Nabi Sulaiman. Para pembesar, ketika diminta pendapat, berkata bahwa mereka adalah prajurit yang dibesarkan untuk berperang, bukan sebagai ahli pemikir atau penasihat. Namun, mereka bersedia tunduk dan melaksanakan semua perintah dan keputusan Ratu Balkis tanpa ragu, untuk menjaga keselamatan kerajaan. Ratu Balkis memberi jawaban bahwa dia mendapatkan kesan bahwa para pembesar mengutamakan kekerasan, dan dia menghargai kesetiaan mereka kepada kerajaan, tetapi aku bukanlah seorang yang berdiri sendiri dalam pandangan kita semua. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bagi kita untuk mencari jalan damai dan menghindari kekerasan serta peperangan. Jika kita menantang dengan cara kekerasan dan terjadi perang, ancaman yang mengerikan akan menghancurkan dan menyebabkan kerusakan yang sangat menyedihkan. Bangunan-bangunan akan dihancurkan, rakyat akan diperhina,
dan harta peninggalan nenek moyang kita akan dirampas. Hal ini adalah akibat yang lazim terjadi dalam setiap perang yang dialami dalam sejarah manusia dari masa ke masa. Dalam menghadapi surat ancaman dari Sulaiman, aku akan mencoba untuk melunakkan hatinya dengan mengirimkan hadiah yang berharga dan berkualitas tinggi kepada kerajaannya. Hadiah-hadiah ini akan mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Aku ingin melihat bagaimana ia akan memberikan tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku, serta bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Ketika Ratu Balqis sedang bersiap-siap untuk mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirimkan kepada Nabi Sulaiman, dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan untuk membawa hadiah, tiba-tiba burung pengintai Hat-Hat tiba di depan Nabi Sulaiman. Hat-Hat memberikan rancangan dari Balqis tentang pengiriman utusan dan hadiah yang dibawanya. Sebagai tanggapan atau surat balasannya, setelah mendengar berita yang disampaikan oleh Hat-Hat, Nabi Sulaiman merencanakan penyambutan terhadap utusan Ratu Balqis. Dia memerintahkan pasukan jinnya untuk membangun sebuah bangunan megah yang tak tertandingi, yang akan mempesonakan mata utusan Balqis ketika mereka tiba. Ketika utusan Balqis tiba, mereka disambut dengan hangat oleh Sulaiman. Setelah mendengar maksud dan tujuan kedatangan mereka, beserta hadiah-hadiah kerajaan yang mereka bawa, Nabi Sulaiman berkata, "Kembalilah kepada ratumu dan sampaikanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki yang melimpah ruah dan mengaruniakan kepadaku karunia dan nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun di antara makhluknya. Aku diutus sebagai nabi dan rasulnya, serta diberikan kerajaan yang luas yang meliputi manusia, jin, dan binatang. Aku tidak dapat dibujuk oleh harta dan keagungan dunia ini. Kembalilah dan sampaikanlah kepadanya bahwa jika ia tidak memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku, aku akan mengirimkan pasukan yang kuat yang tak terkalahkan ke negeri Saba. Mereka akan mengusir ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negeri mereka, menjadikan mereka orang-orang yang hina yang kehilangan kerajaan dan kebesaran mereka." Utusan Ratu Balqis kembali melaporkan hal ini kepada ratunya. Setelah mempertimbangkan apa yang mereka alami dan apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, Ratu Balqis berpikir bahwa yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya adalah menyerah pada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis. Ia menyadari bahwa Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak terlihat, selain kekuasaan yang nyata. Ancaman yang telah dia sampaikan melalui utusan-utusannya bukanlah ancaman yang kosong. Oleh karena itu, Sulaiman bertanya kepada pasukan jinnya siapa di antara mereka yang mampu membawa tahta kerajaan Ratu Balqis sebelum ratu itu datang untuk menyerah. Ifrit, salah satu jin yang pandai, menjawab, "Aku mampu membawa tahta itu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya." Jin lain yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat menutup mata." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis berada di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepadaku, untuk menguji apakah aku bersyukur atas karunia-Nya atau menolaknya. Karena barang siapa yang bersyukur, itu hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia." Nabi Sulaiman menunggu kedatangan Ratu Balqis. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk sedikit mengubah bentuk dan warna tahta ratu yang sudah ada di depannya. Kemudian, ketika Ratu Balqis dan pengiringnya tiba, Nabi Sulaiman menunjuk tangannya ke arah tahta yang telah dimodifikasi tersebut dan bertanya, "Apakah ini tahtamu?" Balqis menjawab, seolah-olah itu adalah tahtanya sendiri. Sementara itu, dalam hatinya Balqis heran bagaimana mungkin tahtanya berada di sana, padahal dia yakin bahwa tahta itu berada di istananya ketika dia meninggalkan Sabak. Balqis kemudian dibawa masuk ke dalam ruangan yang telah dibangun khusus untuk penyambutannya. Lantai dan dinding ruangan itu terbuat dari kaca putih. Balqis segera memperbaiki pakaiannya, mengangkatnya hingga sebatas betisnya. Ketika berada dalam ruangan tersebut, dia mengira dirinya berada di atas kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaian. Nabi Sulaiman kemudian berkata kepadanya, "Tidak perlu kamu angkat pakaianmu. Kamu tidak berada di atas kolam air. Apa yang kamu lihat adalah lantai dan dinding yang terbuat dari kaca putih." Balqis menyadari kelemahannya dan mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. "Begitu lama aku tersesat dan berpaling darimu. Aku telah mengabaikan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menyakiti diriku sendiri, sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu.
Ampunilah aku berserah diri kepadamu. Aku dengan ikhlas dan penuh keyakinan menyerahkan diriku kepada Nabi Sulaiman, kata Balkis dengan penuh kasih dan penyesalan. Oh Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihanilah diriku, doanya berlanjut. Inilah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, ratu dari negeri Sabak. Menurut beberapa ahli tafsir dan ahli sejarah, Nabi Sulaiman akhirnya menikahi Ratu Balkis. Dari perkawinan mereka, lahir seorang putra. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa tidak ada tanda kematian atau wafatnya Nabi Sulaiman kecuali ketika Anai-Anai memakan tongkatnya yang menjadi sandarannya saat Tuhan mengambil roh para jin yang sedang bekerja atas perintahnya. Orang-orang tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat hingga mereka melihatnya terjatuh ke lantai setelah tongkat sandarannya dimakan oleh Anai-Anai. Jika para jin telah mengetahui sebelumnya, mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghina. Ada berbagai cerita yang dikaitkan dengan ayat yang menceritakan wafatnya Nabi Sulaiman, tetapi karena cerita-cerita tersebut tidak didukung oleh hadis sahih yang kuat dan pasti, maka sebaiknya kita berpegang pada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Allah lebih mengetahui dan kepadanya kami berserah diri. Kisah Nabi Sulaiman dapat dibaca dalam Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 15 hingga ayat 44. Demikianlah kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.